warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariela Zul Isis Anaya. NIM saya 2520076. Saya dari kelas metode penelitian A. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metode penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Pengaruh Program English Day terhadap kemampuan speaking pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan 2022. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Speaking merupakan keterampilan bahasa yang sangat penting di kehidupan sosial karena kita menanyakan pertanyaan, memberi tanggapan, atau membuat perintah melalui speaking. Dari pengertian tersebut kita dapat simpulkan bahwa speaking adalah kebutuhan penting bagi setiap manusia untuk bersosialisasi. Dalam berkomunikasi, kita sebagai makhluk hidup atau manusia khususnya, itu kita bisa berkomunikasi secara lisan ataupun tertulis. Nah, speaking ini tuh mengarah kepada yang lisan. Nah, pada komunikasi lisan, menggunakan bahasa Inggris dengan sehari-hari, itu kebanyakan seorang hanya akan terfokus pada penulisannya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, antara penulisan dan pelafalan atau pronunciation itu berbeda. Jadi dalam speaking menggunakan bahasa Inggris, seorang harus menguasai pelafalannya, harus jelas sehingga dapat memahamkan orang yang mendengarnya nantinya. Speaking mendomisili aktivitas kita sehari-hari. Tujuan utama dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu memungkinkan murid untuk bisa berbicara bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari ketika berada di lingkungan sekolah. Nah, tetapi apabila kita sudah mempelajari bahasa Inggris, kita sudah menguasai semua materinya, tapi kita tidak mempraktekannya, itu juga bisa menjadi salah satu tolak ukur kayak kita mungkin itu bisa jadi faktor, mungkin ada beberapa faktor yang menjadikan kita tidak percaya diri dalam komunikasi bahasa Inggris. Itu karena kurangnya praktek, sehingga pengurus himpunan mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan itu mengadakan program, yaitu program English Day. Lah, program English Day itu bertujuan untuk supaya pengurus himpunan mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan tahun 2022 itu bisa lebih pede dalam menyampaikan argumentasi atau menyanggah atau bahkan memberikan pendapat pada saat rapat, entah itu bertegur sapa, itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita di sini tuh tidak cuma berorganisasi, tetapi kita juga dapat melatih skill kita, dapat improve skill kita dalam speaking. Nah, kemampuan speaking, baik atau buruknya kemampuan speaking kita itu menentukan bagaimana sih baik atau buruknya kita dalam berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Nah, program English Day ini itu sudah diimplementasikan dalam beberapa sekolah, dalam beberapa universitas juga. Nah, pengurus himpunan mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan tahun 2022 ini terinspirasi dalam suatu percakapan yang di situ percakapan antara salah satu dosen jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan. Kita pernah berbicara kepada beliau. Kemudian beliau menyampaikan, dulu sebelum angkatan 2020 masuk, itu ada yang namanya program English Day pada angkatan 2018-2019. Itu sepertinya dilaksanakan setiap hari Rabu, tetapi terkendala waktu karena adanya corona. Jadi
Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan tahun 2022 ingin mengadakan kembali program English Day tersebut. Tetapi sebelum kita mengadakan untuk mahasiswa umum jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan, kita mencoba terlebih dahulu kepada pengurus himpunan kita terlebih dahulu, seperti untuk menguji apakah ini efektif untuk dilaksanakan setiap hari atau di hari-hari tertentu saja, karena tidak semua mata kuliah pada jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan ini itu mewajibkan menggunakan bahasa Inggris. Selain itu juga bahasa Inggris hanya bahasa kedua, jadi kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor lainnya. Selain itu, mengapa kita menggunakan program English Day? Itu karena kebanyakan orang Indonesia kalau berbicara menggunakan bahasa Inggris itu logatnya masih logat Indonesia. Sedangkan ketika kita berbicara menggunakan bahasa Inggris, kita harus menyesuaikan logat-logat dari negara tersebut. Jadi benar atau tidaknya logat kita, pede atau tidaknya kita menggunakan logat mereka, juga karena kebiasaan kita dalam berbicara bahasa Inggris setiap harinya. Jadi tujuan dari program English Day ini yaitu untuk menumbuhkan atau mengembangkan rasa percaya diri kita, khususnya mahasiswa Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan, dalam berbicara atau berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Kita mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti waktu kita di dalam kelas, atau ketika kita bertegur sapa di kantin atau di parkiran, kita dapat menggunakan bahasa Inggris seperti hello, where are you from? Seperti itu. Terus dalam penelitian ini juga terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu adalah apa yang dimaksud dengan program English Day. Kemudian yang kedua, ada bagaimana sih sistem pelaksanaan program English Day tersebut. Dan yang terakhir itu seberapa besar pengaruh dari program English Day tersebut terhadap kemampuan speaking pengurus mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan. Oke, yang pertama, apa sih itu program English Day? Program English Day adalah program di mana yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan yang bekerja sama dengan jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan untuk mengadakan program di mana pada beberapa hari dalam 7 hari itu kita mewajibkan mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan berbicara atau berkomunikasi terhadap sesama mahasiswa, terhadap dosen, itu menggunakan bahasa Inggris. Terus yang kedua, itu ada bagaimana sistem pelaksanaan English Day. Jadi sistem pelaksanaan English Day tersebut kita dapat menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi terhadap sesama mahasiswa atau terhadap dosen jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan. Ketika kita lupa tidak menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi setiap hari, kita dapat memberikan punishment atau sebuah sanksi yang mungkin bisa kita hitung per kata atau bahkan per kalimat, itu dengan beberapa sanksi yang telah ditentukan. Contohnya seperti ketika kita lupa menggunakan bahasa Indonesia dalam hitungan punishment-nya, ketika kita lupa tidak berbicara bahasa Indonesia sudah melampaui 10 kata, itu kita membuat esai berapa kata, berapa ratus kata, seperti itu. Mungkin nantinya bisa diimplementasikan menjadi sanksi terhadap mahasiswa, terhadap pengurus himpunan mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan. Sistem pelaksanaannya yaitu setiap kali kita rapat atau kita berbincang-bincang santai di ruang Ormawa, itu kita menggunakan bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris dalam entah kita membahas suatu event atau suatu
acara yang akan kita adakan nantinya, atau kita sedang mengobrol santai, berdiskusi, atau hanya berbincang-bincang masalah tugas, perkuliahan, mata kuliah tadi, itu kita harus menggunakan bahasa Inggris setiap harinya, seperti itu. Terus yang terakhir itu ada seberapa besar pengaruh program English Day terhadap kemampuan speaking. Tetapi sebelum itu kita memasuki ke metode penelitian. Jenis pendekatan lapangan yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu pendekatan lapangan berupa metode kuantitatif. Karena topik pengaruh dari sesuatu terhadap sesuatu itu termasuk dalam metode kuantitatif. Jadi ketika kita menggunakan metode kuantitatif, kita ada variabel X dan variabel Y. Jadi dalam variabel X-nya yaitu English Day menjadi variabel X, sedangkan kemampuan speaking pengurus itu menggunakan itu sebagai variabel Y. Jadi dua variabel tersebut termasuk variabel yang terikat antara satu sama lain. Kemudian yaitu populasi dan sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi, bila populasi besar, maka peneliti tidak dapat mempelajari semua populasi tersebut. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah pengurus mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan, pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan 2022. Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama ada teknik angket. Pada teknik angket ini kita menggunakan teknik random sampling, teknik sampling random, atau pengambilan sampel secara acak. Teknik angket ini yaitu pengambilan sampel dengan mengisi data kuesioner. Jadi pengurus himpunan mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan diminta tolong untuk mengisi kuesioner yang telah kita sediakan sebelumnya, yang telah seperti itu. Nah, jawaban dari pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan tahun 2022 itu kemudian kita jadikan data untuk kemudian data tersebut kita jadikan sebagai sampel. Kemudian yang kedua ada teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini yaitu kita mencari info mengenai profil jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan, yaitu melalui surat kabar, artikel, website, atau akun sosial media yang ada pada jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan tersebut. Tujuannya yaitu untuk kita mengetahui seberapa baik speaking yang dimiliki oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan tahun 2022. Kita dapat mengambilnya dari akun sosial media yang dimiliki oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan tahun 2022. Contohnya seperti akun Instagram, website, atau bahkan akun YouTube yang telah mereka miliki. Kemudian yang ketiga ada teknik observasi. Teknik observasi ini kita lakukan dengan dengan cara kita mengamati setiap harinya ketika mereka menggunakan English Day. Antara sebelum kita mengadakan program English Day untuk pengurus himpunan mahasiswa jurusan terhadap setelah kita mengadakan program English Day tersebut, apakah tingkat
percaya diri pengurus himpunan mahasiswa jurusan Teknik Bahasa Inggris IAIN Pekalongan tahun 2022 itu meningkat atau bahkan masih sama-sama saja seperti sebelum kita mengadakan program English Day tersebut. Kemudian dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan kedua variabel dengan menggunakan analisis distribusi dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi, rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Kemudian nantinya dalam proposal tersebut akan ada beberapa rumus-rumus yang dibutuhkan untuk teknik analisis data tersebut. Kemudian kesimpulan dari proposal skripsi ini yaitu pengurus himpunan mahasiswa jurusan Teknik Bahasa Inggris IAIN Pekalongan tahun 2022 itu mengalami hampir 50% kenaikan pada rasa percaya diri mereka untuk berbicara bahasa Inggris setiap harinya, entah itu ketika rapat atau ketika berbincang terhadap sesama mahasiswa. Kemudian harapan nantinya melalui program ini kita dapat menularkan atau mengimplementasikan kepada mahasiswa jurusan Teknik Bahasa Inggris IAIN Pekalongan yang bukan pengurus HMJ untuk mengikuti program English Day tersebut. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.